Kami dari kelompok 8 mata kuliah Etika Bisnis ingin memberikan pertanyaan serta jawaban dari bab 9 hingga 15. Perkenalkan, nama saya Tetra Widadamayanti dengan NPM 193402516324. Teman sekelompok saya, Yantina Aprilia dengan NPM 18312340250281. Yetiani dengan NPM 18312340250506. Veronica Daryanti dengan NPM 18311230250448 serta Wildan Wardani dengan NPM 18312340250106. Baik, langsung saja soal 1. Perusahaan dalam kelas apa yang wajib melaksanakan program CSR? Jawabannya, tidak ada batasan bagi setiap perusahaan. Setidaknya perusahaan yang telah memiliki laba dapat menerapkan program CSR yang baik. Program yang dilakukan tidak hanya pada publik eksternal dari perusahaan tetapi lingkungan internal. Perusahaan dengan laba yang masih minim misalnya dapat melakukan program sederhana yang serius untuk lingkungan internal. Perusahaan dengan pelaksanaan yang serius, dana yang terbatas dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Dengan melakukan CSR, apakah tujuan perusahaan dapat terpenuhi? Jawabannya yaitu, banyak perusahaan memperoleh keuntungan bila keberadaan jangka panjangnya terjamin. Keberlangsungan perusahaan ini berkaitan erat dengan reputasi yang diperoleh melalui hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan dapat memiliki reputasi yang baik dengan kepeduliannya terhadap aspek sosial dan lingkungan, terutama bagi penilaian para investor, sehingga investor bersedia untuk menanamkan modalnya untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR? Jawabannya secara umum dibedakan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terutama berkaitan dengan kritik organisasi masyarakat sipil terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Sejarah hubungan antara perusahaan dan masyarakat mencatat banyak peristiwa tragis yang disebabkan oleh perusahaan. Organisasi masyarakat sipil memprotes kinerja yang buruk yang kemudian ditanggapi oleh perusahaan. Tanggapan defensif serta kamuflase hijau memperumit masalah, sedangkan yang positif menghasilkan perkembangan CSR. Institusi pembiayaan yang kian kritis menanamkan investasi memperkuat kecenderungan CSR. Demikian pula, konsumen yang juga bersedia membayar green premium untuk produk-produk tertentu yang dihasilkan perusahaan berkinerja sosial dan lingkungan baik. Terakhir, pasar tenaga kerja yang menunjukkan adanya pergeseran pilihan dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan. Gabungan faktor-faktor eksternal itu membuat perusahaan yang menjalankan CSR dengan sungguh-sungguh lebih berkemungkinan bertahan di tengah kompetitifnya iklim dunia usaha. Faktor internal, misalnya kepemimpinan puncak manajemen perusahaan yang melihat CSR merupakan sumber peluang memperoleh keunggulan kompetitif. Cukup banyak pengamat yang berpendapat bahwa faktor internal sebagai pendorong CSR semakin kuat berperang di masa datang. Yang kelima, bagaimana strategi terbaik pelaksanaan program CSR? Apakah harus dilaksanakan oleh perusahaan? Jawabannya kondisional, tergantung kapasitas perusahaan dan seluruh pemangku kepentingannya. Dikerjakan sendiri, dilaksanakan bersama mitra, atau diserahkan ke pihak tertentu. Biasanya yang melakukan sendiri mendasarkan pertimbangan adanya kontrol penuh atau karena belum memadainya kapasitas manajerial dan teknis para pemangku kepentingan. Di ekstrem lain,
Perusahaan mungkin berpendapat tidak memiliki kompetensi melakukan kegiatan-kegiatan CSR sendiri, hingga lebih baik diserahkan ke pihak yang lebih mampu. Masing-masing pendekatan punya kekurangan dan kelebihannya. Namun, di berbagai literatur, pendekatan kemitraan digambarkan sebagai yang paling besar kemungkinan keberhasilannya. Penyebabnya adalah berbagai sumber daya dari pendekatan ini serta dipersyaratkannya kontrol dan transparansi. Pendekatan ini dapat pula meminimumkan duplikasi dan program pembangunan pemerintah atau pekerjaan dampingan organisasi masyarakat sipil. Nomor 6. Apakah tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan CSR yang benar? Jawabannya, yang pertama, sebagian besar perusahaan dan pemangku kepentingan di Indonesia belum memiliki pemahaman atas CSR yang sesuai dengan definisi CSR arus utama yang sebagaimana dipahami di level global. Yang kedua, transisi menuju CSR yang strategi. Para manajer dan direktur CSR di Indonesia menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa CSR bukanlah sekedar biaya, melainkan adalah investasi yang menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan. Ketika CSR dianggap sebagai sekedar biaya, sangat sulit untuk mendapatkan songkongan yang layak dari lapisan teratas dalam manajemen. Yang ketiga, kepentingan politisi dan birokrat atas dana CSR. Hal ini mengakibatkan banyak regulasi tentang CSR tidak ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan untuk kepentingan diri dan golongannya. Yang keempat, masih terlampau sedikit jumlah kelompok masyarakat sipil, terutama LSM, yang memiliki ideologi, pengetahuan, dan keterampilan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan CSR-nya. Sehingga perusahaan banyak memilih untuk bekerja sama dengan LSM asing atau universitas. 5. Kelompok-kelompok masyarakat yang memandang CSR sekedar sebagai donasi. Yang keenam, CSR washing atau penunggang CSR untuk kepentingan pengelabuan citra banyak dilakukan agar dengan segera perusahaan mendapatkan citra yang baik. Yang terakhir, sebagian besar media massa belum memiliki pemahaman yang besar atas CSR. Di satu sisi, media massa mau tampil kritis terhadap perusahaan. Di sisi lain, mengharapkan perusahaan mengiklan CSR mereka tanpa peduli apakah kandungan informasinya benar dan berimbang. Berikan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan CSR dan program apa yang diterapkan. Yang pertama, ada Pertamina terlibat dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pada aspek pendidikan, BUMN ini menyediakan beasiswa pelajar mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga S2, maupun program pembangunan rumah baca, bantuan peralatan atau fasilitas belajar. Sementara di bidang kesehatan, Pertamina menyelenggarakan program pembinaan posyandu, peningkatan gizi anak dan ibu, pembuatan buku panduan untuk ibu hamil dan menyusui, dan berbagai pelatihan guna menunjang kesehatan masyarakat. Sedangkan yang terkait dengan persoalan lingkungan, Pertamina melakukan program kali bersih dan penghijauan seperti pada Das Ciliwung dan konservasi hutan di Sangatta. Saya Yantina Aprila dari kelas RM04 Etika Bisnis. Jelaskan beberapa alasan perusahaan menerapkan CSR di Indonesia. Yang pertama, menjalankan peran perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan, di mana dengan lingkungan yang baik, perusahaan akan dapat menjalankan bisnis dengan baik. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada karyawan, sehingga perusahaan akan mendapatkan beberapa keuntungan seperti loyalitas karyawan. Yang keempat, public relation,
mewujudkan nilai-nilai hubungan dengan masyarakat. Yang kelima, pluralisme memberikan jaminan agar masyarakat luas tetap dapat memberikan pilihan atas usaha pemerintah dan sektor swasta. Yang terakhir, komitmen dari manajer dan staf senior untuk ikut terlibat dalam masalah-masalah dalam masyarakat. Terima kasih.